Pengertian model bermain peran dan simulasi dalam pembelajaran sejarah. Role playing berasal dari dua subkata, yaitu role yang diartikan peran dan playing yang diartikan bermain. Model pembelajaran bermain peran dan simulasi atau disebut juga role playing and simulation learning atau disingkat RPL adalah salah satu model pembelajaran yang menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada di dalam suatu materi atau di dalam suatu peristiwa pada pembelajaran mata pelajaran sejarah yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana. Dalam model bermain peran dan simulasi, beberapa siswa diberikan kesempatan untuk menggambarkan atau mengekspresikan suatu tokoh yang akan diperankan. Kemudian, siswa lain mengamati tentang jalannya cerita tersebut. Di tengah jalan cerita, dihentikan agar siswa dapat saling mengeluarkan pendapat serta kritik mengenai materi pembelajaran. Model pembelajaran ini dipelopori oleh George Schaefer dengan berasumsi bahwa bermain peran dan melakukan simulasi dapat mendorong siswa dalam mengekspresikan perasaan serta mengarahkan pada kesadaran melalui keterlibatan spontan yang disertai analisis pada situasi permasalahan kehidupan nyata. Karakteristik yang dimiliki oleh model pembelajaran bermain peran dan simulasi yaitu yang pertama, umumnya tidak dilakukan oleh satu orang. Kedua, adanya kelompok siswa yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, setiap siswa memerankan peran sesuai dengan skenario. Keempat, seluruh siswa dapat berpartisipasi dan mempunyai kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Tujuannya adalah untuk melatih keterampilan siswa baik didapatkan dari pembelajaran maupun dari kehidupan sehari-hari, serta memperoleh pemahaman suatu konsep atau prinsip dan latihan pemecahan masalah. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model role-playing adalah suatu model pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada di dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana yang telah dirancang oleh guru. Selanjutnya ialah mengenai kelebihan dan kekurangan metode bermain peran dan simulasi dalam pembelajaran sejarah. Nah, kelebihan dari metode ini ialah yang pertama, dapat berkesan kuat dalam ingatan siswa sehingga tak mudah terlupakan. Yang kedua, sangat menarik bagi siswa sehingga menambah antusias belajar siswa. Yang ketiga, menambah semangat dan rasa optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan kesetiakawanan yang tinggi. Yang keempat, dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan lebih mudah dan dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, dimungkinkan dapat meningkatkan kemampuan profesional siswa. Kemudian, kelemahan dari metode bermain peran dan simulasi ialah yang pertama, bila guru tidak memahami langkah-langkah metode pembelajaran tersebut, maka justru guru akan mengacaukan proses pembelajaran. Yang kedua, memakan waktu yang cukup lama. Kemudian yang ketiga, siswa yang tak ikut bermain peran menjadi kurang aktif atau menjadi pasif. Yang keempat, memerlukan tempat yang cukup luas. Yang kelima, kelas lain mungkin akan terganggu oleh suara pemain dan penonton. Selanjutnya ialah mengenai manfaat model bermain peran dan simulasi dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama, menambah motivasi belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa. 3. Belajar menjadi lebih menyenangkan. 4. Penyesuaian diri siswa. Jadi siswa di sini dapat beradaptasi dengan baik atau lebih dapat beradaptasi. Yang kelima, mengembangkan kreativitas. Langkah-langkah model bermain peran dan simulasi dalam pembelajaran sejarah. Langkah pertama adalah pemanasan atau warming up. Langkah pertama ini, guru menjelaskan suatu permasalahan atau kejadian di depan kelas. Yang kedua, memilih pemain atau partisipan. Langkah kedua, guru membahas karakter dari setiap pemain. Selanjutnya, guru memilih peserta didik yang akan memerankan tokoh tersebut atau peserta didik sendiri yang akan mengusulkan dirinya memerankan tokoh siapa. Selanjutnya adalah menata panggung. Tata panggung yang paling sederhana ialah membahas skenario dan menggambarkan urutan tampil.
Yang keempat, guru menunjuk beberapa peserta didik untuk menjadi pengamat. Peserta didik yang menjadi pengamat harus terlibat secara aktif di dalam permainan peran tersebut. Yang kelima, mulai bermain peran. Yang keenam, diskusi dan evaluasi. Pertama, guru dan peserta didik mendiskusikan permainan tadi dan memberikan evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan. Selanjutnya, bermain peran ulang. Pada tahap ini, bermain peran akan berjalan dengan baik dan peserta didik dapat memainkan peran sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedelapan, diskusi dan evaluasi kedua. Guru dan peserta didik berdiskusi tentang permainan peran yang sudah ditampilkan dan selanjutnya guru menyampaikan evaluasinya. Yang kesembilan, kesimpulan. Guru menyampaikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran.